Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Eki Ismawati dengan NPM 23412041 dari kelas akuntansi 23A. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, pada podcast kali ini saya akan mengulas sebuah novel yang sebelumnya sudah pernah saya baca, yaitu novel yang berjudul Dear Nathan. Novel memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya remaja. Keren dan menarik, kata yang dapat menggambarkan jenis novel fiksi yang berjudul Dear Nathan ini. Novel karya pertama dari Eriska Febriani ini menjadi salah satu novel terlaris yang terjual hingga 30.000 eksemplar. Eriska mengawali tulisan ini di platform Wattpad yang telah dibaca sebanyak 14 juta kali yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah novel pada tahun 2016. Nathan dan Salma adalah dua tokoh utama dalam novel ini. Nathan dan Salma berhasil menjadi pasangan idola remaja. Dua karakter ini bukanlah semata-mata karakter kekasih yang menye-menye. Namun, Eriska Febriani mampu membuat dua karakter ini menjadi sosok karakter yang ikonik dan kuat. Nathan yang urakan, bandel, suka berantem, dan sering bolos sekolah, bertemu dengan Salma, murid baru pindahan dari Bandung yang pintar dan kaku, sangat bertolak belakang dengan sifat Nathan. Pertemuan mereka diawali dari keterlambatan Salma saat mengikuti upacara pertamanya di sekolah baru. Salma bertemu dengan Nathan yang membantunya masuk ke dalam sekolah melalui gerbang samping. Ada hal yang tidak diketahui oleh banyak orang di balik sifat nakal Nathan. Ada beban berat yang dipikul oleh Nathan. Banyaknya permasalahan dan kerumitan hidup, di antaranya kehilangan kasih sayang serta ketidakselarasan keluarga, mulai dari hubungan dengan ayahnya yang buruk hingga ibunya yang terus saja hanya mengingat saudara kembarnya yang bernama Daniel yang telah tiada, sehingga membuat ibu Nathan depresi. Kesedihan Nathan kerap kali merasa bahwasannya di mata ibunya ia hanyalah bayang-bayang dari sosok Daniel. Hubungan yang tidak harmonis dengan ayahnya inilah yang menjadi faktor utama Nathan menjadi remaja yang keras dan pemberontak. Permasalahan hidupnya dilanjutkan dengan pertemuannya kembali dengan Sally, orang yang dulu amat terkasih yang pergi meninggalkan Nathan ke Amerika, yang membuat suasana hati Nathan menjadi bimbang. Cinta memang datang kapan saja dan tidak direncanakan, seperti halnya perasaan Nathan pada Salma. Nathan menyukai Salma dalam kurun waktu yang lumayan singkat. Awalnya, Salma tak menanggapi usaha Nathan untuk mendekatinya. Salma sama sekali tidak menyukai sifat Nathan yang urakan. Salma selalu membandingkan Nathan dengan Aldo, si ketua OSIS yang super perfect. Namun, Nathan tidak pantang menyerah dan terus mencoba untuk mendapatkan perhatian Salma. Banyak lika-liku kehidupan dan kisah cinta yang dilalui Nathan dan Salma, mulai dari kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang membuat hubungan mereka putus nyambung. Novel karya Eriska Febriani ini menjadi salah satu mega bestseller dan sudah difilmkan oleh Rapi Film pada tahun 2017 yang diperankan oleh artis kenamaan ibu kota, yaitu Amanda Rawless dan Jeffrey Nicole. Dengan adanya film ini, pembaca novel lebih mudah untuk memvisualisasikan tokoh Nathan dan Salma. Namun, sayangnya banyak adegan di novel yang tidak ditayangkan dalam film, seperti tokoh Denny teman Nathan yang harus putus sekolah yang tidak ditayangkan di film. Padahal, tokoh Denny bisa dikatakan cukup membantu dalam perjalanan hidup abu-abu Nathan.
Selain itu, banyak juga adegan lucu Nathan dan Salma yang tidak dijumpai di film. Jadi, dengan membaca novel ini, pembaca akan mendapat banyak kejutan yang tidak bisa ditemukan di dalam film. Tidak hanya berhenti di sini, Eriska mengejutkan penikmat bukunya dengan mengeluarkan sequel Dear Nathan, yaitu Hello Salma. Buku ini juga tak kalah laris dan diminati. Dan yang mengejutkan lagi, novel sequel ini kembali difilmkan dan mendapat apresiasi dan sambutan yang luar biasa. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari novel Dear Nathan. Untuk kelebihannya, novel Dear Nathan ini berlatar sekolah menengah atas yang dinamai SMA Garuda. Penggambaran latar oleh penulis cukup detail sehingga membuat pembaca sangat mudah untuk mengimajinasikan dalam pikirannya. Apalagi jika pembaca novel ini sudah lulus sekolah, tentu membuat mereka kembali mengingat keseruan dan manisnya masa putih abu-abu. Eriska benar-benar mampu menggambarkan suasana sekolah SMA dengan baik. Kemahiran Eriska dalam membangun latar cerita ini dengan apik membuat pembaca seakan-akan masuk pada alur cerita ini seperti layaknya tokoh dalam novel. Alur yang dibuat pun tidak berbelit-belit, serta Eriska mahir dalam menggambarkan tokoh yang ada pada novel ini secara gamblang dan rinci. Ada hal lain yang membuat saya tertarik pada novel ini, yaitu watak tokoh Nathan. Meski Nathan anak urakan, namun dia adalah sosok laki-laki yang manis. Nathan sama sekali tidak bisa kasar pada perempuan. Kebanyakan alasan mengapa ia bertengkar adalah untuk melindungi orang yang dia sayang atau dirinya sendiri. Novel ini hampir tidak memiliki kekurangan, semua serba lebih. Mulai dari desain cover yang simple tapi terkesan menarik yang disimbolkan dengan pena berbentuk bulu ayam. Simbol tersebut mewakili tokoh Salma yang senang menulis cerita kehidupannya di buku diari miliknya. Pemilihan huruf juga lumayan membuat pembaca betah berlama-lama menemani kisah Nathan dan Salma hingga akhir. Meski buku ini cukup tebal, namun tidak akan terasa karena Eriska mampu membuat pembaca terus-terusan diam membaca bukunya. Cerita ini menarik, Eriska mengemasnya dalam paket komplit yang ciamik. Bahasanya mudah dipahami, bahasa khas anak remaja namun tidak terkesan lebay. Dibumbui dengan komedi dan kekonyolan khas anak SMA serta keusilan teman-teman Nathan dan Salma yang menjadikan novel ini lebih berwarna. Meskipun novel ini terbit pada tahun 2016, namun eksistensi karakter tokoh Nathan dan Salma masih terlukis jelas di ingatan penggemarnya sampai saat ini, layaknya karakter pasangan Rangga dan Cinta yang ikonik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari novel Dear Nathan. Kekurangan novel Dear Nathan terletak pada jumlah halaman yang cukup tebal, yaitu sekitar 528 halaman. Ketebalan novel ini mungkin saja membuat beberapa orang kurang menyukainya karena beberapa orang menganggap buku tebal terkesan membosankan. Selain itu, bahasa yang digunakan dua tokoh utama tidak merepresentasikan bahwa mereka adalah sepasang kekasih remaja. Nathan menggunakan kata saya dan kamu untuk berkomunikasi kepada Salma sehingga terkesan kaku dan cenderung formal. Namun, mungkin saja pandangan penulis dengan pembaca lainnya dapat berbeda. Sebagian orang menganggap panggilan saya untuk orang terkasih lebih romantis dibandingkan dengan aku. Hanya sedikit kekurangan yang saya temui saat membaca novel Dear Nathan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi cerita dalam novel Dear Nathan ini tidak hanya menggambarkan kisah klise remaja SMA yang tengah mencari jati dirinya. Novel ini mengajarkan arti kesetiaan, persahabatan, keluarga, serta pengorbanan. Kita dapat belajar dari kisah Nathan yang pantang menyerah dan mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Namun, di sisi lain kita juga diajarkan bahwa jika diri kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, jangan jadikan orang lain sebagai alasan. Hal itu juga terjadi pada Nathan yang sedikit demi sedikit berubah karena Salma. Namun, ketika mereka memiliki masalah, justru kekecewaan yang Nathan dapatkan. Kekecewaan itulah yang membuat Nathan kembali menjadi Nathan yang keras dan pemberontak. Cerita ini juga mengajarkan bahwa berdamai dengan masa lalu bukanlah sesuatu yang buruk. Nah, berdamai dengan keadaan terkadang membuat kita lebih tenang dan bersyukur. Layaknya Nathan yang mau berdamai dengan ayahnya karena bagaimanapun juga laki-laki yang Nathan anggap sebagai pecundang itu adalah ayah kandungnya. Cukup sekian podcast mengenai ulasan novel Dear Nathan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai berjumpa lagi.